menyebutkan bahwa yang viral sekarang ya, ada TNI kita yang lumpuh akibat tersengat tawon gas kan gitu kan, itu merupakan pengalaman, merupakan ilmu. Ternyata tawon itu atau lebah itu memiliki bisa yang sangat luar biasa. Itu sebuah ilmu pengetahuan yang bisa diverifikasi dengan panca indera, ada buktinya. Nah sekarang kalau bicara keganasan virus COVID-19, kan tidak bisa lihat panca indera. Perlu adanya alat media untuk membantu memverifikasi apa mikroskop, alat-alat laboratorium dan lain sebagainya. Itu menggunakan teknologi. Yang lebih sulit lagi saya sampaikan kemarin bahwa ketika kita merumuskan sebuah ilmu yang berupa pandangan falsafah, misal pandangan tentang Pancasila, pandangan tentang liberalisme, sosialisme, itu kan tidak bisa dibuktikan dengan fisik, dengan pemikiran. Manakala dengan pemikiran hal-hal yang sifatnya maya, ini sulit sekali memverifikasi, tergantung pemahaman orang. Contoh ketika kita bicara Bhinneka Tunggal Ika, diverifikasi tidak semua orang, 270 juta manusia Indonesia sama pemahaman tentang Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi ketika kita membuat verifikasi yang bisa ditangkap oleh panca indera, itu mudah. Api itu panas, dari Sabang sampai Merauke menyatakan api itu panas. Kenapa? Diverifikasikan dengan panca indera. Tapi memverifikasikan bahwa Tuhan itu satu, belum tentu sama. Karena keyakinan dari Sabang sampai Merauke beda-beda. Gitu. Ada yang menurut versi keyakinan agama A Tuhannya seperti ini deskripsinya, agama B deskripsinya Tuhannya seperti ini. Ya, itu ketika kita mau verifikasi ilmu. Dan mitos itu tidak, mitos ke depan hanya sebatas informasi saja, sejarah. Karena dengan perkembangan zaman, kita lebih mudah memverifikasikan apakah itu mitos, apakah itu ilmu. Ya, misalkan mitos apa kalau masak apa ayam atau daging itu orang Jawa harus pakai bodrek kan begitu loh, biar empuk, itu kan mitos. Padahal enggak. Misalkan zaman dulu kita waktu kecil, kalau mohon maaf ya kebelet pengen pup ya, suruh ngantongin batu. Ada ngalamin itu enggak? Ngalamin Pak. Jadi kita mau nahan mau buang air besar biar enggak buang air besar di celana, suruh ngantongin batu. Itu kan mitos. Apa hubungannya? Yang tidak bisa dibuktikan ya. Baik ya, kita lanjut ke sejarah. Ini bisa dibaca berupa teks buku, bahwa di sini ada sejarah zaman Yunani klasik. Ya. Di sini ditandai dengan munculnya pemikiran kritis. Ya. Berawal dari berpikir kritis mencari kebenaran, itulah filsuf. Maka dikatakan di sini munculnya pemikiran kritis dari orang-orang yang kemudian disebut filosof. Ya, pada masa awal disebut dengan filsafat alam. Kenapa alam? Mereka mulai mereka-reka. Kenapa sih matahari itu selalu terbit dari timur, nggak terbit dari barat? Kenapa kok ketika melakukan percobaan ada ada makhluk hidup? Bagaimana sih sumber-sumber awal terbentuknya kehidupan? Kan begitu. Kenapa kok tumbuhan ini bisa tumbuh? Nah, manusia ini berawal dari mengkaji secara kritis fenomena-fenomena kejadian yang ada pada alam. Gitu. Sehingga muncul pertanyaan mikrokosmos tentang manusia itu dari evolusi teori-teori Darwin atau dari apa? Gitu. Mulai berubah dari mitos tadi, beralih ke logos, logika. Itu sudah 750 tahun sebelum Masehi. Gitu. Artinya kita bicara mitos itu
jauh-jauh hari saat keberadaan manusia pertama, mungkin Adam dengan anak cucunya sudah mulai. Kenapa ini air mengalir? Kenapa ada hujan? Begitu. Nah, mulai kita ke masa berikutnya, Helenisme, kan begitulah. Di sini mulai adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan berkembang pada manusia mengarah pada disiplin ilmu tertentu. Sudah mulai adanya penggolong-golongan ilmu, misalkan ini bicara kedokteran, ini kesehatan, ini bicara ilmu alam, ini bicara ilmu tentang kemaslahatan manusia. Jadi terus sampai saat ini ada yang dikatakan filsafat timur dan barat berkaitan dengan pengaruh-pengaruh kebudayaan dan mungkin nanti keyakinan, pengaruh oleh keyakinan. Kita bicara filsuf dari barat atau dari timur. Nah, ini nanti bisa digali kembali informasi-informasi tersebut ya, buat pertengahan mulai dipengaruhi tadi adanya aliran barat dan timur. Yang timur sendiri terjadi di semenanjung Arab dan sekitarnya. Adanya pembatasan kebebasan berpikir dan berpendapat oleh ahli-ahli agama. Ini pada saat orang-orang mengkritisi keyakinan agama yang mulai bertentangan, ditanyakan, ya, hingga nanti di masa modern lagi. Ya. Saya langsung ke masa modern. Di modern juga ada bicara masa positivistik, di mana dalam masa ini manusia mendasarkan kebenaran hanya pada rasio, sehingga muncul aliran rasionalisme. Aliran ini menekankan bahwa pengetahuan yang benar bukan berdasarkan pada panca indera, tetapi pada akal budi. Ya, tadi ya, bicara akal budi itu pemikiran, apa yang terlihat oleh mata belum tentu itu benar. Karena panca indera seringkali mengirimkan informasi yang keliru. Dari konsep yang demikianlah, maka menurut aliran ini sikap skeptisisme harus menjadi prasyarat untuk mendapatkan pengetahuan yang benar. Tokoh-tokohnya René Descartes, Spinoza, sama Pascal. Dikatakan bahwa pengetahuan itu bukan berdasarkan panca indera. Contohnya, tadi saya sampaikan bahwa ketika kita sama-sama menikmati bakso dengan bon cabe, ya, contoh saya bawa merek tuh ya, yang level 1 belum tentu sama dengan level 15, tergantung klasifikasi rasa pedas di panca indera. Kemudian bicara akal budi, belum tentu seseorang itu memandang lawan jenisnya sama. Ada yang bilang si A ini cakep atau cantik, si B mengatakan biasa saja. Itu relatif. Ya. Nah, ini ciri-ciri perkembangan ilmu pada masa modern. Ya. Kemudian rasional ini direspon keras oleh kelompok empiris. Empiris itu bicara teori. Jadi ada kebenaran berdasarkan akal budi atau pemahaman kita awal, ada kebenaran yang berdasarkan konfirmasi dari panca indera. Contoh misal gitu kan, kita bicara makanan aja yang gampang ya. Kita ekspektasi sebuah makanan misalnya seblak atau es krim, seblak aja seblak. Bahwa seblak itu pengetahuan kita, bayangan kita dengan deskripsi yang ada di televisi atau di YouTube gitu kan, satu warung tertentu itu enak banget. Sehingga secara empiris kita sudah mengatakan ini enak nih, saya harus datang.
Lalu ketika kita datang, kita mencoba, kita coba konfirmasi dengan panca indera, ternyata rasanya biasa saja atau mungkin nggak enak. Nah, itu sudut pandang pembuktian pengetahuan dari dua sisi yang berbeda. Yang pertama dari sisi pemahaman kita awal, ya, gitu, empiris dan rasional. Rasional ketika kita sudah membuktikan. Nah, ini selalu berbeda. Ya. Kemudian, nah ini seperti ini contohnya. Ini juga kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Ini hal-hal yang sebagai contoh. Ya. Kemudian yang sekarang kita bicara postmodern, bicara modern, bahwa kebenaran ilmu pengetahuan bersifat mutlak dan objektif, tidak adanya nilai dari manusia. Nah, ini tidak adanya nilai dari manusia. Semua berdasarkan metode, semua berdasarkan teknologi dan lain sebagainya dan seterusnya. Modernisme yang berkembang dengan ditandai oleh adanya rasionalisme, materialisme, dan kapitalisme yang didukung dengan perkembangan teknologi. Ya, betul ya. Teknologi serta sains menimbulkan disorientasi moral keagamaan dengan runtuhnya martabat manusia. Nah, ini yang saya sering sampaikan, bahwa ketika kita bicara di postmodern, gitu, semua hanya bersifat objektif. Boleh kita servis motor pakai komputer, disetel sekian derajat, sekian bukaannya, dan lain sebagainya. Itu mesin. Tetapi apakah manusia bisa disetel dengan komputer tekanan darahnya? Tidak. Mesin pun tidak bisa kita pukul rata. Ada yang namanya penyesuaian dan perasaan. Nah, ini kadang-kadang kita ketika bicara postmodern, bahwa kebenaran itu ya kita percaya kebenaran dengan verifikasi teknologi udah pasti benar. Gitu, ya. Kemudian ini katakan bahwa modern telah gagal menjadikan masyarakat dunia mencapai kebahagiaan secara komprehensif. Betul. Karena hanya bisa ditafsirkan oleh mesin, oleh teknologi. Saya katakan misal kita di sini gitulah, saya close kamera kan begitu ya. Apakah Anda tahu saya tersenyum atau saya cemberut ketika saya menuliskan di chatnya emoticon senyum? Kan tidak bisa. Tapi orang hanya melihat buktinya. Bapak buktinya senyum, mana tahu Bapak lagi bersedih. Kenapa? Karena pandangan postmodern kita hanya mutlak dari teknologi dan sains. Orang sakit, katakanlah mah, dikasih obat masih lambungnya terus sakit. Bukan itu ternyata. Ternyata dia sakit karena stres. COVID-19 yang biasanya dugem, yang biasanya touring, jadi nggak bisa dugem, nggak bisa touring. Jadi dia stres. Kalau kita menggunakan teknologi saja dalam mencari kebenaran, ya dideteksinya mah, diberi obat mah, tapi itu tidak akan hilang. Karena apa? Penyebab lambungnya bermasalah karena stres, pikiran. Nah, ini kadang-kadang kita hanya mengambil kesimpulan berdasarkan dan percaya pada teknologi saja. Ya. Nah, ini dikatakan keilmuan postmodern